dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan atau membahas sedikit cerita atau renungan di dalam Alkitab yang saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Dan judul daripada renungan ini saya berikan atau saya kasih adalah arti sebuah pemberian yang kecil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita berbicara mengenai pemberian dan orang-orang yang mau menerima pemberian itu, satu hal yang membuat kita semangat ketika kita menerima pemberian atau ketika kita memberi adalah kalau pemberian itu adalah sebuah pemberian yang besar. Besar ukurannya, kalau ada orang yang mau, atau besar nilai harga jualnya. Itu membuat kita semangat. Kalau saya kasih sesuatu yang mahal contohnya kepada orang lain, tentu orang lain pasti akan senang dan kita orang yang memberikan pun ada bangga. Namun kalau kita memberikan sesuatu yang murah dan kecil, bahkan ya tidak terlalu berharga, mungkin orang-orang ada yang mengatakan bahwa jangan lihat dari isinya, tapi lihat dari hati orang yang memberikan. Tapi saudara-saudara, aku yakin dan percaya, tanya kepada diri saudara dan saya, kita semua pasti mau yang besar dan berharga. Itu kenyataan, jangan kita bohong Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai pemberian yang kecil, pasti orang-orang biasanya mengkhotbahkan cerita mengenai janda yang memberikan 2 keping perak. Dia memberikan pemberian yang kecil, dia memberikan pemberian yang sedikit, namun itu adalah semua yang dia punya. Tapi dia berikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, berbeda dengan orang-orang lain. Namun saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya tidak akan membahas mengenai cerita janda yang memberikan 2 keping perak. Yang ingin saya bahas adalah cerita dalam kisah atau Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kita semua tahu cerita ini. Cerita ini pun dicatat di dalam kitab Matius 14 ayat 13, Markus 6 ayat 32 dan Lukas 9 ayat 10. Cerita mengenai apa ini? Ini adalah cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita tahu ini cerita ini Bapak Ibu. Saya tidak perlu menceritakannya, saya yakin dan percaya. Saudara dan saya tahu ini cerita. Kita sudah dengar ini cerita bahkan semenjak kita masih kecil. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita tahu dengan apa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yaitu dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Itulah yang bisa atau itulah yang Yesus gunakan untuk memberi makan 5.000 orang. Namun yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara, dari mana asal 5 roti dan 2 ikan ini? Mari kita lihat ceritanya. Kita tahu ketika Yesus pada saat itu dia berkhotbah, dia mengajar, dia menyembuhkan orang-orang sampai hari sudah mau malam. Maka dikatakan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia sudah lapar. Mereka lapar. Jadi memang benar juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus bilang manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang itu benar saudara-saudara. Tetapi yang saya mau bilang, manusia juga membutuhkan roti untuk hidup. Kita orang Indonesia juga membutuhkan nasi untuk hidup. Oleh sebab itu saya perhatikan kalau kita berkhotbah di gereja, lebih jam 12 Bapak Ibu, sebagus apapun khotbahnya, orang sudah mulai gelisah. Jangan kita salahkan orangnya, saudara kurang beriman, makanya saudara gelisah. Walaupun waktu sudah berjalan 1 dan 2 jam, saudara tidak menaruh perhatian, karena saudara sudah lapar dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu, kita juga membutuhkan makanan. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus juga tahu orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu membutuhkan roti untuk dimakan. Mereka sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tetapi mereka juga butuh makan. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5, Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan.
Hal ini dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-6 adalah untuk mencobai Filipus. Bapak ibu saudara-saudaraku, apa jawab Filipus kepada Yesus? Roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini jawaban Filipus kepada Yesus. Real, fakta. Yesus katakan kepada Filipus, bagaimana kita bisa dapat di mana makanan untuk orang-orang ini? Tetapi kita tahu ceritanya, bagaimana banyaknya orang-orang pada saat itu. 5.000 orang yang mengikuti Yesus. Itu pun hanya terhitung laki-laki. Seandainya, maaf kata, saya tambahkan 1 orang perempuan dan 1 orang anak saja, maka kurang lebih sekitar 15.000 orang ada pada saat itu. Apa yang Yesus katakan kepada Filipus ini masuk akal atau tidak? Saya rasa memang betul. Yesus hanya untuk mencobai Filipus. Dan Filipus katakan apa? Roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini. Mari kita hitung-hitungan sedikit Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam Alkitab dikatakan upah 1 orang bekerja dalam 1 hari adalah 1 dinar. Bapak Ibu. 1 dinar adalah upah seorang bekerja untuk 1 hari. Jadi kalau 200 dinar adalah upah kepada orang itu yang bekerja selama 200 hari. Jadi kita kerja hampir 1 tahun pun, jika 1 tahun 360 hari, kita kerja 200 hari pun hampir 1 tahun, tidak akan cukup upah kita untuk memberi makan orang-orang pada saat itu. Karena kalau main hitung-hitungan tadi Bapak Ibu, ada minimal 15.000 orang yang ada pada saat itu. Jika ditambah minimal 1 orang wanita dan 1 orang anak. Apa yang dilakukan berikutnya? Di dalam ayatnya yang ke-8, seorang dari murid itu yaitu Andreas saudara Simon. Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Mari kita lihat cerita ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan saya yang pertama. Dari mana Yesus mendapatkan 5 roti dan 2 ikan itu untuk dia beri makan 5.000 orang seperti yang kita tahu ceritanya? Dari siapa? Di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-9 dikatakan, dari seorang anak. Dari seorang anak Yesus bisa dapatkan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Jika main hitung-hitungan rendah tadi ada 15.000 orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Namun tidak ada satupun dari antara mereka yang mau untuk memberikan bekal mereka, jatah makan mereka kepada Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang benar 15.000 orang mereka tidak ada yang bawa makanan walaupun roti 1-2 potong untuk keluarga mereka atau buat diri mereka sendiri? Saya yakin di antara orang sebanyak itu yang datang untuk mendengarkan Yesus, yang datang untuk mengikuti Yesus, mereka pasti membawa bekal mereka. Mereka pasti membawa persediaan makanan mereka, walaupun itu tidak banyak. Namun apa yang terjadi di dalam kisah ini? Dari mana murid-murid itu mereka mendapatkan makanan atau roti itu? Apakah dari orang-orang banyak itu? Tidak Bapak Ibu. Mereka mendapatkannya dari seorang anak kecil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, mereka mau menerima, tetapi mereka sulit untuk memberi. Dan itu terbukti. Tidak ada yang memberikan dalam cerita ini kepada Yesus makanan mereka, roti mereka, perbekalan mereka. Jika kita berpikir secara logika, pasti di antara mereka ada yang membawa. Tidak mungkin tidak ada yang bawa. Tidak mungkin anak-anak kecil ini yang bawa bekal makannya. Pasti ada yang bawa, tetapi tidak ada yang mau untuk memberikannya. Tidak ada yang mau untuk membagikannya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, mereka hanya mau menerima. Sulit untuk apa? Memberi.
Apa yang mereka terima? Banyak. Ada dari antara mereka yang sudah disembuhkan. Mungkin itu keluarga mereka, mungkin itu paman mereka, tante mereka, dan lain sebagainya. Di antara mereka bukan hanya disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Setelah itu apalagi yang Yesus lakukan kepada mereka yang mereka terima? Banyak. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan roti hidup. Kerohanian mereka dipuaskan, mereka dikenyangkan. Namun cuma terima. Apakah ketika diberikan, ketika memberi mereka beri? Tidak ada. Yang hanya memberi di dalam kisah ini hanyalah seorang anak. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita sama seperti orang-orang, 5.000 orang yang ada pada saat Yesus memberi makan mereka. Kita lebih suka untuk menerima daripada memberi. Ya, itu kenyataan. Siapa yang tidak suka menerima? Saya yakin kita semua suka untuk menerima. Namun ketika diminta untuk berbagi, kita pikir 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang pada saat itu. Apakah mereka berpikir ketika saya membagikan apa yang punya saya, makanan punya saya, bagaimana saya bisa makan? Bagaimana keluarga saya akan makan? Tetapi di sini anak kecil ini, dia memberikan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi kepunyaannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan mengenai anak kecil ini kepada kita. Yang pertama adalah pemberian anak kecil ini adalah pemberian yang kecil dan sederhana. Oleh sebab itu apa kata Andreas kepada Yesus? Apalah arti daripada 5 roti jelai ini dan 2 ikan ini kepada orang sebanyak ini? Tidak ada arti apa-apa. Karena memang pemberiannya kecil dan sederhana. Kecil sekali. Hanya 5 roti, 2 ikan. Orang ada 5.000 laki-laki. Belum tambah perempuan, belum tambah anak-anak. Jadi memang tidak ada artinya kalau menurut Andreas dikatakan. Namun saudara-saudaraku, pemberian yang kecil dan sederhana ini Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang besar dan berharga kepada semua orang. Itu terbukti. Pemberian yang kecil dan sederhana ini dari seorang anak kecil ini bisa memberi makan kurang lebih 5.000 orang atau 15.000 orang atau 10.000 orang pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemberian dari seorang anak kecil ini adalah pemberian yang sangat sederhana. Kenapa saya bilang sangat sederhana? Walaupun itu pemberian yang kecil, itu juga sangat sederhana. Karena roti dan ikan adalah makanan untuk kaum menengah ke bawah pada zaman Yesus. Kelas menengah ke bawah, makan roti dan ikan. Itu adalah makanan yang biasa dimakan oleh para nelayan pada saat itu. Artinya memang pemberian itu, makanan itu adalah makanan yang sederhana. Di sana tidak dikatakan ada pizza dan lain sebagainya. Di sana tidak dikatakan ada roti manis, donat dan lain sebagainya. Tetapi hanya 5 roti jelai dan 2 ikan. Pemberian yang sederhana yang Yesus atau yang anak kecil ini berikan. Artinya apa? Jika anak kecil ini memberikan pemberian yang sederhana, berarti otomatis anak ini berasal bukan dari keluarga yang kaya. Bukan dari keluarga yang luar biasa berada. Tetapi anak kecil ini berasal pun dari keluarga yang sederhana. Ini terbukti dari pemberiannya yang sederhana itu. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Pemberian kaum kelas menengah ke bawah. Namun saudara-saudaraku, anak yang berasal dari keluarga yang sederhana ini, dialah anak yang mau untuk berbagi kepada orang lain. Dialah anak yang mau untuk membagikan punyanya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita ini ada 2. Yang pertama, kita ini minder kalau kita kasih terlalu sedikit. Perpuluhan saya hanya segini, saya mau kasih saya malu. Persembahan saya hanya segini, saya mau kasih saya malu. Minder, karena pemberian kita ini terlalu kecil. Ketika kita orang berada, saya mau kasih segini, tahan-tahan dulu lah. Mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Namun saudara-saudaraku, kita belajar dari anak kecil di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Poin yang kedua dari seorang anak kecil ini adalah dia memberikan semua yang ada pada dia. Bukan hanya janda yang memberikan 2 keping perak, yang memberikan seluruh persembahannya kepada dia.
Anak kecil ini pun dia tidak dikatakan di sini bahwa dia masih mempunyai persediaan roti dan ikan untuk dia makan. Dia memberikan semua bekal yang ada pada dia kepada Yesus, kepada murid-murid pada saat itu. Artinya dia tidak menyimpan-nyimpan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya rasa anak kecil ini dia luar biasa. Dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia bisa kasih semua kepada Yesus, tidak simpan-simpan. Dia tidak berpikir nanti saya makan apa nanti. Dia tidak berpikir nanti kalau saya kasih ini saya dapat apa nanti. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbagi kepada orang lain, biasanya hal yang kita pikirkan, mungkin yang kita pikirkan, saya berharap ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sering kita pikirkan adalah, apa nanti yang bisa saya dapat ketika saya kasih? Apa yang mungkin bisa saya dapat ketika saya kasih? Saya kasih dia bulan ini, saya berharap bulan depan ketika dia sudah punya, dia kasih kepada saya. Mungkin kita juga sering main hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya mau kasih Tuhan segini, tetapi Tuhan mau kasih saya seberapa? Contohnya kita dapat berkat dan lain sebagainya, kita membawa persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kasih Tuhan sebanyak ini. Saya berharap Tuhan mau kasih kepada saya sebegini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap pemberian kita janganlah didasari dengan motif. Motif apa? Motif bisa mendapatkan balasan. Anak kecil ini, dia tidak memikirkan apa yang nanti akan Yesus berikan kepada dia. Apa yang nanti akan murid-murid berikan kepada dia. Kalau dia mau membagikan bekalnya. Kalau dia mau membagikan roti dan ikannya. Dia tidak pikir hal itu. Dia hanya memberikan saja. Dan luar biasanya di sini dikatakan, yang dia berikan adalah semua bekalnya atau semua makanan yang ada pada dia. Tanpa dituliskan di dalam Alkitab, ada yang tersisa kepada dia. Pelajaran yang sangat luar biasa dari anak kecil ini. Pelajaran yang berikutnya dari anak kecil ini, setelah dia memberikan semua yang ada pada dia, Tuhan mengubah berkat ini atau mengubah roti ini dan ikan ini dari yang kecil tadi, pemberian yang sederhana dan kecil tadi, menjadi sebuah berkat yang besar kepada orang lain dan orang lain bisa rasakan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan minder. Jangan berkecil hati ketika saudara dapat membantu orang lain atau ketika saudara dapat memberikan kepada Tuhan hanya semampu kita pada saat itu. Walaupun itu kecil dan mungkin di mata orang itu tidak terlalu berharga. Di dalam pelajaran di dalam Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Yesus dapat mengubah sesuatu yang kecil dan sederhana ini menjadi berkat kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, saya yakin orang-orang yang mempunyai keuangan atau tingkat sosial menengah ke atas. Saya yakin ada. Banyak orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu sudah disembuhkan. Mau yang tuli mereka disembuhkan oleh Yesus, mereka bisa mendengar. Yang buta mereka disembuhkan oleh Yesus, mereka bisa melihat. Yang lumpuh disembuhkan oleh Yesus, mereka bisa berjalan. Yang punya sakit penyakit disembuhkan oleh Yesus dari sakit penyakitnya. Dan orang-orang yang mungkin tidak sakit pada saat itu, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, roti hidup, bisa menerima itu semua. Namun saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari sekian banyak orang-orang yang ada pada saat itu, dari semua orang yang menerima berkat pada saat itu, tidak ada yang mau memberikan atau mau membagikan walaupun hanya makanan mereka kepada murid-murid ketika murid-murid mencari. Tidak ada yang mau. Tetapi anak kecil ini yang mungkin dia juga tidak menerima kesembuhan daripada Yesus. Ya mungkin dia tidak menerima segala sesuatu yang luar biasa sama seperti orang lain daripada Yesus. Tetapi dia menerima firman Tuhan yang Yesus berikan kepada dia. Oleh sebab itu, dia mau membagikannya kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara sekarang ini sama seperti orang banyak yang mengikuti Yesus, yang hanya mau menerima tanpa mau untuk memberi? Atau saudara dan saya sama seperti anak kecil ini, yang mau untuk memberi tanpa mengharapkan apa-apa?
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mungkin baru, bukan mungkin, tapi saya memang baru di dalam pelayanan ini. Saya tidak sama seperti mungkin pendeta-pendeta kebanyakan yang luar biasa di dalam pengalaman, yang luar biasa di dalam iman dan kerohanian dan lain sebagainya. Saya hanyalah orang baru, pendatang baru di dalam pekerjaan Tuhan ini. Tetapi yang saya selalu tanamkan di dalam pemikiran saya adalah ketika saya menerima sesuatu berkat Tuhan, baik itu merupa materi atau apapun itu, satu yang selalu saya tanamkan dalam pemikiran saya, ini bukan punya saya, ini hanya titipan kepada saya untuk diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku, anak yang mengikuti Yesus pada saat itu, yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus, saya yakin dia punya pemikiran yang sama. Kalau saya makan ini paling cuma kenyang, tapi bagaimana kalau saya bagikan ini kepada Yesus? Dan memang betul, itu dapat menjadi berkat yang luar biasa kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap pemberian kita, walaupun itu kecil dan walaupun itu besar, tetapi itu jika disertai dengan hati yang tulus untuk memberi, sama seperti anak kecil ini, tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa mengharapkan balasan, saya yakin dan percaya Tuhan dapat mengubah berkat itu menjadi sesuatu yang besar kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk memberi? Saya yakin dan percaya kita mau untuk memberi. Kalau kita mau untuk memberi, kalau kita mau untuk berbagi, sama seperti cerita anak ini, bukan hanya mau menerima, tetapi kita juga mau berbagi, walaupun itu kecil. Saya yakin dan percaya, pemberian kecil kita itu dan sederhana kita itu dapat Tuhan ubah untuk menjadi sesuatu berkat yang luar biasa besar, bukan hanya kepada saudara, tetapi kepada orang-orang lain juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan nasihat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kerohanian kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau untuk menjadi saluran berkat. Kami mau untuk memberikan berkat-berkat atau membagikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Baik itu kepada masing-masing kami, kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Sehingga ya Tuhan, melalui sikap kami, melalui sifat kami, orang-orang dapat melihat bahwa memang benar kami adalah milik Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan agar menjadi sama seperti anak kecil di dalam kisah tadi yang sudah kami dengar, agar kami dapat